Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sibakul dimanapun Anda berada, sugeng enjang siang dalu, tergantung Anda buka ataupun melihat podcast ini jam berapa. Nah, pada kesempatan hari ini pagi, siang, malam, sore Sore malam. Sore malam kita ada bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Pertama dari Pak Rahmat dari Bandiklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Rahmat. Halo. Harusnya ke kamera Pak Siang, Rahmat. sore dan malam. Dan ini sama Mas Alvin yang mungkin sudah terbiasa Sobat Sibakul melihat ini Mas Alvin, tenaga ahlinya, bukan tenaga ahli, tenaga layanan Sibakul. Halo Mas Alvin. Halo Mas Rosyid, halo Ah. sobat UMKM teman-teman sekalian. Sehat ya Pak Rahmat ya Mas Alvin. Alhamdulillah. Ini sehat. Karena beberapa hari yang lalu saya ketemu teman-teman di kantor tuh ya flu gitu ya. Habis mudik. KTHR habis juga ya. Oh iya betul, luar biasa. Oh iya, sebelumnya ini mumpung momennya sawalan gitu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin untuk Bapak Ibu semuanya. Sobat Sibakul dimanapun Anda berada, kita sawalan ya, kosong-kosong. Gitu ya. Dan ini juga ini momennya HUDIY juga ini ke 271. Ada tema yang diusung nanti ya, barangkali bahasan hari ini kita akan menyambung ke arah sana ya Pak Rahmat ya, Mas Alvin. Tema kali ini kaitan dengan AI gitu ya. Wah, ini mungkin ini belum lama ya kayaknya AI itu booming ya. Nanti Mas Alvin minta tolong Mas Alvin kita diceritakan mungkin AI itu mulai booming itu di tahun-tahun berapa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Sobat Sibakul juga merasakan. Mungkin yang kaum milenial, kaum Gen Z langsung dapat AI gitu ya. Tapi kaum milenial, kalau Pak Rahmat apa Pak Rahmat? Masuknya generasi kolonial. Anda ini masuknya muda Pak. Hari ini bahasanya temanya tentang AI untuk pelayanan publik, karena ini kan kita sebagai pelayan publik ya. Tentunya untuk yang teman-teman dari ASN ini sebagai pelayan publik dengan AI ini dituntut agar kreatif, kemudian tentunya dengan etis ya, yang baik dan bertanggung jawab. Hari ini kan kita akan membahas seputar AI tentang untuk pelayanan publik. Nah, ini sudah ada Pak Rahmat dan Mas Alvin. Nanti nyuwun insight untuk pemirsa. Oke, pelatihan aja ya. Untuk pemirsa Sobat Sibakul yang melihat di podcast ini. Temanya hari ini tentang AI, pelayanan untuk pelayanan publik. Ini Pak Rahmat ini. Ini kita sambungkan dengan temanya HUDIY nih Pak Rahmat. Nah, gimana ini? Untuk penggunaan AI untuk pelayanan publik untuk ASN ini Pak. Baik Mas Rosyid ya, dan Sobat Sibakul semua. Di HUT ya, atau ulang tahun atau hari jadi di 271 ini kan temanya atau tagline-nya kan Mulat Sariro Jumangkah Janraning Laku. Ya, kalau dari maknanya kan kalau Mulat Sariro itu kan semacam upaya kita refleksi diri, melihat ke dalam untuk kemudian menemukan sesuatu yang untuk kemudian kita manfaatkan, melangkah ke depan dengan aksi nyata secara lebih bijak. Nah, kalau kita kaitkan dengan AI Mas Rosyid, Mas Alvin, tentunya kita perlu merefleksi diri apakah sejauh ini layanan publik yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan harapan. Apakah kita bisa memberikan orientasi pelayanan yang bagus sekali untuk kemudian bisa berdampak. Nah, itu sebagai pemantik atau sebagai cara kita melihat bahwa sejauh ini seperti apa pelayanan publik yang sudah kita lakukan. Dan terkait AI kita juga bisa merefleksikan diri apakah sudah menggunakan. Nah ini. Itu kalau menggunakan apakah sudah tahu caranya. Nah ini apalagi kita banyak kaumnya ya Pak. Dari kaum lama, kaum pertengahan, sampai Gen Z juga ada di dinas gitu ya. Nah kalau udah menggunakan, digunakan untuk apa? Nah apakah ini benar-benar berdampak pada pelayanan publik? Apa risikonya? Nah ini Mas Alvin ya, tanggung jawabnya bagaimana? Nah ini sebenarnya kan kita refleksi itu ya, sederhananya kita melihat bahwa ada
kendaraan yang sekarang canggih. Kalau dulu kan kita biasanya tanya ke Mbah Google ya. Kalau sekarang dengan adanya AI kan lebih canggih ya. Bagaimana kemudian AI ini bisa dimanfaatkan semacam kayak kendaraan ya. Tapi yang nyetirnya tetap kita karena Pilihan kita, ya Pak juga ya. Itu pilihan yang kita bisa manfaatkan untuk apa? Yaitu untuk kita bisa melangkah ke depan ini menghadirkan layanan publik yang lebih canggih, lebih gesit dan lebih bisa berdampak bagus ya, melebihi ekspektasi dari masyarakat. Tuh. Nah, ini sekarang peluangnya banyak dengan adanya AI dan obrolan kita kan juga mengarah ke situ ya. Mas Rosid ya. Dan kemudian harapannya bisa aksi nyata secara lebih bijak itu tidak saja menggunakan saja tapi harus tahu mungkin yang sifatnya itu prinsip-prinsip yang nanti bisa dikembangkan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih bagus. Kemudian dengan tahu cara-caranya. Kemudian juga bisa menghadirkan upaya-upaya yang lebih bisa dirasakan baik pada diri kita sendiri maupun pada masyarakat sekitar. Gitu, Mas Rosid. Siap. Ini tadi Pak Rahmat sudah ada ya. Memang sangat penting ya Pak. Ya sebenarnya penting, nggak penting kan sebenarnya ya relatif ya Pak ya. Ini dan tadi itu pilihan. Dipakai monggo, tidak dipakai juga itu tergantung yang menggunakan gitu ya. Tentunya ini untuk menunjang pelayanan publik gitu ya. Mas Alvin nih tadi sudah disinggung. Mas, siap. itu apa Mas? Mungkin ada yang bertanya loh. Tadi sebentar ya temanya AI itu apa ya? AI gitu ya. Ini apa Mas? AI itu apa Mas? Ini masa cah nom nganu ya. Ini anak muda ini pasti tahu ini AI apa Mas? Oke. Jadi AI itu adalah artificial intelligence Mas Rosid. AI, artificial intelligence. Kalau di Indonesia kan itu kira-kira artinya adalah kecerdasan buatan. Yang membuat manusia. Yang membuat manusia, nggih. Meniru manusia itu Yang meniru manusia, nggih. Dan itu kan dulu sebenarnya ide awalnya itu kan dari ilmuwan Inggris pada saat Perang Dunia ke-1 ke-2 gitu nggih. Udah lama ya berarti. Udah lama sebenarnya ya, konsep awalnya itu udah lama. Nggih. Itu ilmuwan tersebut berpikir apakah bisa sebuah sistem itu mempunyai pikiran yang bisa bertindak seperti manusia, bisa berpikir, kemudian bisa merespon gitu, nggih. Kemudian dari perkembangannya itu kan memang tidak mudah ya untuk menciptakan sebuah sistem yang bisa berpikir itu layaknya manusia. Itu kan sebenarnya kalau dipikir secara sederhana saja kan kayaknya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin, nggih. Nah, terus berkembang, kemudian di tahun 90-an itu muncul yang awalnya itu ada sebuah sistem yang dia itu bisa bermain catur melawan manusia. Dan kerennya lagi itu bisa mengalahkan juara catur, Pak. Nggih, mengalahkan juara catur. Nah, awalnya dari situ. Jadi awalnya membaca pola bagaimana manusia itu berpikir, kemudian dari data-data yang dimasukkan oleh manusia tersebut, si AI ini bisa membaca pola, kemudian bisa contohnya yang tadi catur bisa mengalahkan bahkan juara catur gitu, nggih. Terus berkembang lagi masuk ke tahun 2000-an. Nggih, 2000-an itu kemudian muncul yang namanya deep learning. Nah, itu deep learning itu semakin dalam lagi. Deep dalam, learning kan pembelajaran. Pembelajarannya lebih dalam lagi gitu. Nah, si AI ini semakin pintar. Terus habis itu muncul yang namanya generative AI. Generative AI. AI yang bisa menghasilkan sesuatu gitu gampangannya. Bisa membuat suara, kemudian habis itu bisa lebih canggih lagi dalam membaca pola gitu nggih. Nah, contoh dari generative AI ini ya yang kita tahu bersama. Kalau yang nggak tahu, saya kasih tahu sekarang nih. Ya kasih tahu lah. Ada kayak ChatGPT, kemudian ada Gemini, dalam bahasa Inggris Gemini gitu, Gemini nggih. Terus ada Claude gitu, nggih. Nah, kalau untuk penggunaannya itu biasanya kalau ChatGPT itu digunakan untuk prompting teks. Biasanya dia bagus untuk teks. Misalkan membuat skrip
skrip video, kemudian Skripsi. bisa loh Mas. Bisa loh Mas. Faktanya itu anak-anak kuliahan sekarang itu menggunakan Pakai AI ya? Google, nggih, menggunakan ChatGPT. Nggih. Nah, bahkan ya ini apa ya namanya ya? Kalau dosennya nggak belajar tentang AI, gitu ya. ini bisa gawat. Bisa dikira ini yang buat mahasiswanya full, padahal banyak yang mahasiswa itu ya nggak banyak sih, ya beberapa itu ada yang dia membuat skripsinya tapi pakai AI full, nggih. Nah, kalau dosennya nggak ngeh kan ini kan bisa Langsung bisa lulus. nggih, bisa langsung lulus Pak. Yang Nggih. pintar bukan mahasiswa ya. Nggih. Tapi mahasiswanya pintar kreatif gitu. Kreatif. Manfaatkan peluang ya. Memanfaatkan peluang. Iya gitu. Nah, terus ada lagi kayak Gemini itu kalau Gemini selama penggunaan saya selama ini itu biasanya dia bagus untuk membuat gambar, Konten editing ya. gambar, ya konten. Kemudian menggunakan VEO-nya itu dia bisa menghasilkan video, nggih. Dia juga bisa. Video. Nah, tapi kalau untuk yang videonya ini memang dia kalau mau formatnya yang panjang dan hasilnya lebih bagus lagi itu biasanya berbayar dia kalau untuk yang Pro ya. videonya, iya yang pro-nya itu sih Mas kurang lebih. Kalau dari ini kan kita di Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta ya, DIY ya, Diskop DIY. Nah, yang biasa dipakai apa Mas? Oke. Oke. Jadi saya ada beberapa pengalaman. Pengalaman yang pertama itu saya mengisi pelatihan AI untuk Latihan ya. untuk UMKM. Nah, itu saya memberikan materinya itu 2 Pak Rahmat. Itu saya memberikan materi tentang menggunakan AI untuk optimalisasi foto produk, sama nggih, penggunaan AI untuk membuat skrip yang digunakan oleh UMKM ini untuk memposting produknya. Jadi produknya tadi Deskripsi difoto, produk ya. difoto. Jadi kami latih bagaimana cara membuat foto yang tampak menarik. Kemudian untuk editingnya disempurnakan lagi menggunakan AI, menggunakan Google Gemini Pak Rahmat. Nah, kemudian foto-foto ini diedit, backgroundnya diganti. Misalkan backgroundnya kok kurang bagus gitu ya Pak ya, masih polosan, itu diganti backgroundnya. Ada yang bisa ini real nggih Pak. UKM itu udah bisa mengganti background. Jadi misalkan produknya itu makanan, terus backgroundnya diganti menjadi dapur. Tampak menarik Pak, menarik banget itu. Fotografer jadi nggak laku ya. Nah, itu apa namanya, diganti backgroundnya jadi dapur gitu. Habis itu ada yang apa namanya, fotonya kelihatan kurang jelas, bisa dijelaskan lagi seperti itu. Nah, ketika fotonya sudah jadi, kemudian membuat skripnya Pak, skrip untuk Captionnya ya. nggih, captionnya untuk promosi produknya, seperti itu sih Pak. Itu pengalaman pertama. Sangat membantu ya. Sangat Iya. membantu. Bikin konten kreatif ya. Iya, ini balik lagi ke humannya ini, manusianya ini. Ini Pak, menarik Pak Rahmat ini. Ketika manusia karyawan dinasnya ini melek tentang IT ataupun penggunaan AI, kan kita beragam ya Pak ya. Usianya beragam nih. Ini untuk apa ya? Menyampaikan gitu, oh AI itu baik gitu ya, bisa membantu ya. Mungkin ada yang kolot ya Pak ya. Oh saya nggak mau AI, saya bisa sendiri gitu ya. Ini kaitan pilihan ya, balik lagi pilihan. Kalau misalkan nih ada karyawan, oh ini saya pengen menggunakan AI tapi belum bisa Pak gitu ya. Karena tingkat kepemahaman dalam penggunaan kan ya setiap orang kan beda-beda. Memahamkan nih Pak, memahamkan karyawan untuk apa ya, alternatif nih, ada alternatif AI yang bisa untuk membantu pekerjaan. Nah, ini gimana Pak menanggapi orang yang seperti itu gitu ya? Ataupun gimana ya? Kita menerangkan AI itu penting gitu ya. Ya, seperti apa gitu ya Pak ya? Ke rekan kerja gitu ya Pak ya. Ya tentunya aspek kepemimpinan penting ya di Betul. situ ya. Ketika mungkin sudah punya usaha, kemudian ingin karyawan yang menghandle promosi juga kemudian bisa AI, kan tentu perlu ada peran dari pemimpinnya nggih. Nah, pemimpin saya kira juga menjadi
contoh untuk kemudian bisa menerapkan itu. Tapi kalau menerapkan tentunya urusannya kompetensi nggih. Kompetensi itu kan antara dia pengetahuannya, kemudian keinginan atau minatnya, dan juga kemampuan secara skillnya. Kan ngaten nggih, knowledge, attitude, kemudian skill. Nah, terkait dengan AI ini saya kira penting sekali untuk kemudian kita paham dulu sebenarnya AI apa. Dalam jelas di podcast ini tadi sudah diterangkan ya Mas Alvin ya, itu apa. Kemudian perlu juga kita sadar bahwa itu sebagai sarana yang sangat strategis ya, bisa membangun visual-visual yang menarik, kemudian kata-kata yang menarik. Nah, itu kan tidak hanya di Sobat Cibakul saja, tapi secara umum ya, terutama ASN ya. ASN itu kan perlu dituntut ide-ide baru ya untuk layanan publik. Jadi kalau berharap hasil yang baru, nggak bisa pakai cara lama, harus dengan cara yang baru. Nah, AI ini kan sarana kita untuk mencari kebaruan cara. Nah, tentunya upaya kita belajar itu kan harus dimotivasi dulu diri kita sendiri termotivasi, kemudian kalau sudah termotivasi cari tempat belajarnya. Tapi kalau belajar hanya sebatas tahu, ya tentunya nggak bisa. Nah, harus bisa. Untuk bisa harus mencoba. Sekarang kan juga gratis-gratis Masalah masih banyak yang gratis, walaupun yang gratis ada keterbatasannya. Kalau mau yang berbayar pasti fiturnya makin banyak. Tapi saat ini saya kira siapapun harus berani memulai. Ya, memulai tahu AI itu apa, kemudian kita berlatih, coba-coba. Tapi kalau nyoba-nyoba sendiri lama, nah harus ada gurunya. Ada gurunya. Nah, kalau yang terkait ASN ya di Pemda itu kan, kalau kita lihat data tahun 2025 itu kan yang pernah ikut semacam workshop atau mungkin webinar pelatihan AI itu kan masih sekitar 52%. Jadi harapannya kalau mau semua ASN tahu tentang AI kan kita harus banyak melatih, memberikan semacam pelatihan-pelatihan untuk yang terkait AI itu terutama Sobat Cibakul pasti akan berharap, apalagi yang latih seperti Mas Alvin kan seneng ya. Dan harapannya teman-teman sekalian Sobat Cibakul, kalau yang terkait pengalaman pengembangan kompetensi di Bandiklat itu tentunya kami sering menjadi coach untuk Latsar ya. Nah, kalau yang terkait penggunaan AI pada peserta pelatihan Latsar, kemudian pelatihan kepemimpinan, itu ketika sesi coaching Mas Alvin, sebenarnya juga Mas Alvin saya sering menjelaskan juga tentang AI. Bagaimana AI bisa menjadi teman diskusi gitu. Kemudian brainstorm. Koncone ra kanggo. Iya, tapi menarik ya. Teman saya kira juga bisa menjadi partner diskusi juga, dia juga pakai AI juga. Itu kemudian menghadirkan inovasi-inovasi lain publik, kemudian menghadirkan visual-visual yang menarik ketika meng-create suatu ide, kemudian menjelaskan sesuatu atau bikin konten-konten yang sifatnya untuk layanan publik itu kan, kemudian mereka juga kami dorong untuk berlatih AI. Jadi sejak menjadi pegawai baru sudah harus kenal AI. Nah, yang sepuh-sepuh itu yang kemudian kita ajari untuk sesuai dengan perannya. Ya memang tidak harus semua harus tantangan ya, tantangan ketemu orang yang seperti itu ya. Sabar. Dan biasanya kalau di fase awal kan ya bikin gambar lucu-lucu ya monggo kan. Kalau di AI itu kan diskusi-diskusi, tapi memang AI itu kan untuk menjadi sumber kebenaran itu kan kita harus hati-hati ya Mas Alvin, karena referensinya kan jadi bisa sangat beragam. Kita harus check and recheck juga untuk kebenarannya. Tapi itu sudah sangat menarik ketika siapapun, terutama Sobat Cibakul, ASN-ASN yang selama ini sudah kenal AI, yuk kita sebenarnya bisa belajar latihan-latihan untuk kemudian mencari solusi-solusi atas masalah-masalah yang mungkin terjadi di kantornya, cari cara-cara yang kreatif untuk bisa mengatasi masalah gitu Mas Rosid. Wah, siap ini. Menarik ya, AI gitu ya. Ini kalau dari Mas Alvin sendiri selama mungkin di dinas ini gitu ya Mas, tantangan dalam penggunaan AI dalam pelayanan, berikan pelayanan ke masyarakat ini seperti apa Mas tantangan ini? Tantangan ya Mas ya. Tantangannya kalau menggunakan AI, kalau yang pertama tadi dikaitkan dengan pengalaman pertama saya yang mengisi pelatihan tadi, BIMTEK tadi ya. Itu tuh UMKM-nya sebenarnya bisa Mas. Bisa sebenarnya bisa, tapi yang menyebabkan banyak yang banyak yang belum mengimplementasikan. Ya mungkin banyak relatif Mas. Tapi yang saya temui itu sebenarnya karena takut.
Jadi takut. Belum Nggih. nyoba mana. Iya, takut. Jadi, Mas ini gimana Mas? Ini kok menggunakan ya, aplikasi. ya ini ini saya klik terus habis itu kalau saya kirim nanti gimana Mas nanti ya takut banyak takutnya kayak gitu. Nah sebenarnya yang menyebabkan belum menggunakan itu untuk UMKM yang seperti itu biasanya adalah takut. Nah biasanya biasanya kami bimbing, kami ajari langkah-langkahnya kayak gini. Setelah mereka mencoba sendiri sambil kami pantau gitu, biasanya langsung malah ketagihan Pak, malah menggunakan lagi ya. Sampai ada yang sudah mempromosikan produknya itu menggunakan produk yang kami foto, kan kami juga ada studio foto di atas Pak. Nah itu gratis bagi UMKM yang sudah mendaftar Sibakul. Nah itu biasanya setelah mereka kami bimbing, kami pantau gitu, biasanya mereka lancar Pak, sudah lancar, sudah berani, sudah memposting fotonya di media sosial, di marketplace, di Sibakul tentunya juga Pak. Nah seperti itu. Kemudian tantangan yang kedua itu AI ini kan tergantung sama data yang diberikan kepada AI-nya ini ya Mas ya. Nah jadi kadang-kadang memang ada kalanya si AI ini nggak tepat dalam memberikan atau merespon prompting atau prompt yang kita masukkan. Jadi kadang itu agak melenceng. Nah di sini pentingnya untuk memverifikasi atau check and recheck terhadap hasil yang diberikan oleh AI. Nah, detail prompt itu mempengaruhi ya. Iya, ya. Nah, tipsnya ya ini untuk check and recheck bisa tetap search engine itu mesin pencarian itu tetap kita gunakan sebagai opsi kedua untuk check and recheck hasil yang diberikan oleh AI seperti itu sih Mas. Kalau dari Pak Rahmat sendiri Pak, mungkin selama ini tantangan gitu ya dalam mengoperasikan AI di Bandiklat mungkin. Ya. Kalau saya gunakan tiap hari karena biar Tiap Golino. hari. Kenapa kalau Golino? Karena untuk mengantisipasi peserta yang jawab pertanyaan kuis atau pertanyaan untuk itu pakai AI. Kalau menggunakan AI untuk membantu oke ya. Tapi kami menghindari plek-ketiplek ya. Itu kan berarti kan tidak ada pembelajaran yang dia dapat. Hanya kemudian kopas pertanyaannya, dia mendapatkan jawaban langsung dimasukkan. Nah, tentunya itu kan tidak ada pengalaman belajar yang bagus lah begitu ya. Kami berpesan menghindari itu penggunaan AI dan harapannya menjadi partner diskusi yang kemudian berangkat dari data yang benar dan dia sendiri harus memverifikasi apakah itu memang benar. Kalaupun ada upaya untuk menjawab secara kreatif ya harus dengan kreativitasnya sendiri. Itu nggih. Kemudian juga ada tantangan terkait dengan bagaimana mencapai ide yang pas untuk suatu layanan publik itu nggih. Karena kan mesti kalau kita hanya prompt sederhana kan kadang-kadang ide yang diberikan dari AI itu kan mesti juga tidak langsung pas ya. Nah, biasanya kemudian kita tetap brainstorm secara langsung untuk menemukan formulasi langkah-langkah termasuk juga bagaimana mitigasi resikonya, bagaimana kita harus bisa mengenali audiens dengan baik. Itu kan ada banyak hal yang AI sendiri tidak mampu langsung bisa memberikan referensi itu. Tantangannya kemudian AI ini harus kita olah lagi secara lebih lanjut untuk kemudian kita perkaya dengan diskusi-diskusi yang tidak hanya di level knowledge saja tapi juga di nilai olah rasa ya, di ranah olah rasa itu kan juga pasnya tidak kalau kita gunakan. Kemudian dampaknya mitigasi risiko yang kemudian mungkin harus diantisipasi sejak awal. Itu tantangannya kita kemudian bisa memberikan aspek-aspek itu pada peserta latsar terutama ya yang anak-anak yang sudah sempat sekali belajar, tapi kemudian juga kita harus berikan insight-insight agar mereka juga hati-hati menggunakan. Ini langsung pesan loh ini. Pesannya loh ini. Ya, dan juga tantangan yang terkait ya tadi yang disampaikan generasi-generasi yang sudah cukup sepuh ini bagaimana menggunakan AI. Ya saya kira AI juga bisa menjadi sarana untuk membahagiakan diri juga ya. Yang foto yang terlihat sepuh menjadi muda. Koma ya muda. Ya. Kan untuk mengenal teknologi harus juga kita kenalkan ke hal yang senang dulu. Orang itu belajar bisa efektif kalau senang dulu. Ya dibawa pada senang. Nah tantangannya bagaimana kita bisa menghadirkan AI itu di ranah kesenangan dulu. Begitu dia ada minat, senang, baru kemudian kita tawarkan cara-cara yang lebih bisa tidak hanya sebatas itu. Karena untuk kemudian kita bisa hadirkan ide-ide yang diolah AI itu untuk bagaimana memperbaiki kinerja menjadi
tempat bagaimana kita mencari informasi untuk diolah menjadi aksi-aksi yang berdampak pada pelayanan publik itu. Menarik sekali. Iya, terima kasih Pak Rahmat, Mas Alvin. Nah, ini seputar AI memang cukup menarik ketika dibahas gitu ya. Karena bisa masuk ke semua kalangan golongan gitu ya. Namun tadi ada beberapa catatan penting gitu ya. Kita harus bijak menggunakan AI gitu ya. Jangan ketiplek langsung dipublish ya Pak ya. Jangan pasrah bongkoan ke AI-nya. Wah, gitu, kita Pak. adalah pengendalinya. Pengendali betul. Sebelum dipublish, sebelum di-sharekan ke kayak kalayak umum kayak gitu ya. Ini dicek dulu. Cek dan recheck tadi pertama. Kemudian kalau dari Mas Alvin, ini promptnya ini udah sesuai atau belum gitu ya. Jadi jangan langsung disebarluaskan kan gitu ya. Tentu ketika sudah terpublish, terdokumentasikan ke publik gitu ya. Ini hati-hati nih, pertanggungjawaban dalam penggunaan AI ini sangat diperhitungkan. Gitu ya, bahaya juga nanti kalau ada kesalahan dalam melakukan pelayanan tentunya kayak gitu ya. Tentu ya ini hanya membantu. Tadi kendaraan, pilihan gitu ya. Kalau dipakai alhamdulillah, tidak dipakai berarti ada pelayanan yang lebih baik daripada AI gitu ya. Oke, Sobat Sibako, ini sebelum kita tutup ya, kita tutup di sesi ini, kita pengen dengar bersama closing statement dari Pak Rahmat dan Mas Alvin nih. Pak Rahmat dulu nih terkait penggunaan AI ini seperti apa Pak Rahmat? Terima kasih Mas Rosid dan Sobat Sibakul. AI ini adalah suatu peluang ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi terbaru untuk bisa kemudian membantu kita. Kita jangan pesimis ya melihat wah ini AI nggak perlu, jangan. Tapi juga jangan terlalu optimis karena di situ ada upaya-upaya yang harus matang, kita harus pertimbangkan, kemudian juga perlu kesamaan persepsi dari tim untuk bagaimana memanfaatkan AI untuk pelayanan publik yang baik, memanfaatkan AI untuk bagaimana bisa menghadirkan layanan-layanan yang harus kita uji dulu di ranah internal sebelum kita publish ke publik. Jadi yuk kita manfaatkan AI ini sebagai sarana yang cukup menjanjikan kebaruan-kebaruan, tapi juga harus hati-hati. Jadi cuma jangan terlalu laku, kita harus benar-benar melangkah secara bijak memanfaatkan AI ini untuk layanan publik yang lebih baik. Oke, terima kasih Pak Rahmat, luar biasa. Ini Mas Alvin, gimana Mas Alvin closing statement untuk ini biar Sobat Sibakul ini terngiang-ngiang dalam menggunakan AI Mas Alvin? Oke, siap. Jadi AI ini kan sekarang udah ada banyak ya, ini kan eranya sekarang era generatif AI yang dapat membuat sesuatu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah ini mungkin kalau untuk sobat UMKM yang ada di DIY maupun masyarakat umum, gak usah takut menggunakan AI karena AI itu dapat membantu manusia, dia tidak akan menggantikan manusia, dia hanya akan di level membantu manusia. Cuman dalam penggunaannya kita harus memperhatikan beberapa hal. Nah, beberapa halnya ini apa aja? Di antaranya AI ini kan dia kan ada banyak dan perusahaannya pun juga ada banyak kayak Gemini itu kan punyanya Google, kemudian ada ChatGPT, ada Claude, itu kan punyanya banyak perusahaan tuh. Nah, alangkah lebih baiknya dalam menggunakan AI ini kita jangan memasukkan data-data sensitif, data-data pribadi milik kita. Karena kan tentu saja ketika sudah masuk mereka akan AI ini akan mengolah, ya kita sebut saja AI ini akan mengolah. Nah kan itu akan masuk ke data mereka. Jadinya alangkah lebih baik jangan memasukkan data-data sensitif, data-data KTP pribadi. aja ya Mas ya. Ya, nah KTP juga jangan. Kan sekarang Sibakul juga udah menggunakan ID Sibakul, sudah tidak menggunakan KTP lagi karena kan memang KTP ini di Indonesia kan data sensitif nggih Pak. Itu yang pertama. Kemudian dalam menggunakan AI ini juga kita harus memverifikasi seperti yang dikatakan Pak Rahmat tadi, jangan plek-ketiplek kita percaya sepenuhnya kepada AI, jangan, tapi tetap kita harus memvalidasi lagi respon yang diberikan oleh AI itu seperti apa. Karena kita sebagai pelayan, kalau konteksnya sebagai pelayan publik nggih. Sebagai pelayan publik kan kita harus memberikan informasi yang informatif, kemudian valid dan juga faktual nggih.
Nah, kadang AI ini karena tetap kan sebuah sistem itu kan pasti ada kekurangannya nggih Pak nggih. Nah, seperti itu jadi kita harus memvalidasi, harus cek and recheck lagi. Cek and rechecknya bisa melalui mesin pencarian atau mungkin menggunakan buku juga bisa. Yang pasti jangan sepenuhnya percaya dengan AI karena AI itu bagaimanapun merupakan sistem. Sistem itu tidak sempurna, yang sempurna itu hanya Allah. Apalagi kita kan punya peran perangkat mempersatu bangsa ya, menggunakannya untuk mengisi media sosial kita juga harus hati-hati karena kan banyak informasi benar. Ya. Siap. Terima kasih Mas Alvin, Pak Rahmat. Ya, momen kali ini kita pembahasannya seru, menarik seputar AI dalam pelayanan publik. Terima kasih Sobat Sibakul sudah bersama kami sekian menit ini, berapa menit? Lumayan lama. Terima kasih yang sudah standby di situ. Sehat-sehat semuanya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin kalau kami misalkan ada hal kata yang kurang berkenan. Bye bye, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.